Salam, jumpa kembali bersama Cucu Luther ya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Nah, kali ini Cucu mau mengajak kita semua untuk memperhatikan sebuah channel, yaitu Kisah Mualaf Dunia. Nah, channel ini salah satu videonya berjudul Kisah Mualaf Ustadzah Tin Sen dalam kurung mantan misionaris masuk Islam karena Yesus bersyahadat berdasarkan Injil Yohanes bab 17 ayat 3. Nah, mari kita ikuti apa yang dia katakan, alasan-alasannya. Katanya sih ada 17 alasan. Yuk kita cek. Ada tertulis bahwa pertama, alasan saya mantap jadi orang Islam, di dalam Injil Yohanes tertulis bahwa Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat. Dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, la ilaha illallah, dan Yesus Kristus adalah yang Engkau utus, Yesus Isa Rasulullah. Ini kalimat syahadat pada zaman Isa. Dikatakan la ilaha illallah, Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusannya, Yesus Rasulullah. Ya. Jadi dia mengutip Yohanes bab 17 ayat 3, di mana kalau kita lihat dia Alkitab ya, sebentar saya carikan. Nah, itu perikop itu mengenai doa Yesus untuk murid-muridnya ya. 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau dia bilang itu adalah syahadat, ya nggak sama persis itu syahadat la ilaha illallah gitu lah ya. Tapi dia cuma mengutip dari satu ayat gitu ya. Dan seperti kita lihat ini ada gambarnya, tertulis Yesus hanya seorang utusan. Jadi mereka pikir utusan itu berarti bukan Allah gitu. Utusan itu berarti terpisah dan memang bukan bersifat ilahi gitu. Sebenarnya itu ya akal-akalan mereka saja ya. Kalau kita lihat, kan kita kalau melihat ayat-ayat di Alkitab itu tidak boleh terpotong-potong. Kenapa dia tidak melihat di Yohanes 1 ya? Yohanes 1 kan sudah jelas bab 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ini sudah menggambarkan bahwa firman yang sebelum inkarnasi itu ya memang Allah juga. Lah, terus ayat kedua kita lihat, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bab 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dan segala yang telah dijadikan. Tuh. Lalu bab 14. Nah, ini yang orang-orang Muslim perlu tahu ini. Bab 14 harus dilihat dong. Jangan langsung lompat 17 ayat 3. Lihat dong bab 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ini jelas nih.
Firman itu telah menjadi manusia. Dalam wujud apa? Ya dalam wujud Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau dipenggal-penggal seperti itu, ya hasilnya juga jadi bias kan. Kayak gitu loh. Nah, kalau mereka menganggap Yesus cuma seorang utusan, ya itu karena mereka kan tidak tahu apa-apa gitu kan. Jadi kita ketawa aja. Kan itu kayak perkataan orang yang nggak tahu apa-apa, orang yang nggak sekolah terus tiba-tiba sok ngomong-ngomong hal yang tinggi-tinggi gitu kan. Nah, perlu diketahui kenapa Allah mengutus firman-Nya untuk yang kemudian berinkarnasi masuk dalam ruang dan waktu untuk menyelamatkan manusia, karena di kita kan Allah adalah kasih, bukan Allah adalah Tuhan besar yang dan kita manusia adalah hambanya. Allah itu memberikan kasih kepada kita, ya karena Allah adalah kasih. Jadi inilah yang menjadi dasar dan keyakinan kita sebagai umat beriman. Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih dan penuh kerahiman. Karena kasihnya yang besar, Allah mengutus putra tunggalnya ke dunia. Ya maksud dari perutusan ini kan adalah bahwa setiap orang yang percaya pada putra, pada Yesus Kristus akan diselamatkan. Mereka dijauhkan dari kebinasaan dan mereka memperoleh hidup yang kekal. Sebab kalau kita percaya pada Yesus Kristus berarti percaya kepada Allah, kepada Bapa sendiri yang mengutusnya. Coba deh tengok Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu di Yohanes 3:17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Ya, kita sudah layak dan sepantasnya mengucap syukur setiap kali membaca kedua ayat ini. Kan yang menjadi bukti yang lebih dari cukup untuk membantah pengajaran yang mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan kita sakit, celaka atau miskin. Dua ayat itu kan jelas mengatakan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dan memberikan kita kehidupan. Ya, sebagai pengikut Kristus, Allah yang terpancar dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang kasih, bukan Allah yang suka menghukum. Kasih Allah yang sedemikian besar itu sampai-sampai ia mengorbankan anaknya sendiri. Tapi jangan salah pahami kata anak seperti anak biologis ya. Ini dalam arti teologis. Demi keselamatan dunia. Seperti itu sanggahan saya untuk poin pertama dari Ustazah Tinsen, mantan misionaris. Misionaris mana ini? Nggak jelas juga. Seperti itu. Ya, jadi yang buat yang sok tahu itu udah deh. Mending kalian fokus aja pada pengajaran kalian gitu kan. Ya, ngajarin gimana kayak caranya berbuat baik sama orang gitu kan. Ngajarin bagaimana supaya kita bisa saling tolong menolong kayak bisa saling bantu membantu kayak seperti itulah. Oke, kita lanjut dulu ke poin berikutnya yang mau dia katakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu bukan Gita Megawati
saya apa, Bu? Hah? Agama saya adalah mantan kafir. Saya bangga dengan sebutan mantan kafir, Bu, daripada dibilang mantan nyai atau mantan ustazah. Kalau mantan kafir, insya Allah mendapatkan hidayah. Tapi kalau mantan nyai, mantan ustazah, biasanya mendapatkan laknat. Gimana, Bu? Ibu tahu nggak? Saya tuh dulu benci sekali kalau lihat orang Islam, apalagi ketemu ibu-ibu kok kerudungan semua. Aku langsung bilang ke temanku gereja, lihat dulu WTS baris berbaris. Apa WTS, Bu? Wanita tahan sumuk. Ada-ada aja. Mantan misionaris di mana gitu. Emang dia pergi bermisi ke tanah mana? Ya misionaris itu kan orang yang pergi bermisi. Bermisi kemana dia? Ke Indonesia. Kalau cuma di Indonesia ya bukan misionaris lah. Kacau ini. Ini yang orang-orang muslim perlu tahu nih istilah-istilah kayak gitu supaya tidak mudah dibohongi gitu kan. Misionaris itu dia pergi bermisi kemana, melakukan penginjilan kemana, dan ada syarat-syaratnya disebut misionaris, bukan asal aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ceritakan waktu dia masih menganut Kristen, dia benci terhadap orang lain. Itu kalaupun memang dia dulu Kristen, itu Kristen abal-abal itu. Ya iyalah, orang Kristen kan diajak untuk cinta kasih, saling menyayangi, menghindarkan menggosipkan orang atau membicarakan hal-hal buruk orang lain. Lah kalau dia membicarakan hal-hal buruk dan menanamkan rasa benci dalam dirinya, ya berarti Islam palsu itu. Ya kalau orang palsu terus pindah masuk ke Islam terus berdakwah seperti ini, ya saya curiganya ya buat motivasi dia untuk ya begitulah, namanya dunia kan, nggak lepas dari keinginan duniawi. Orang juga perlu makan gitu kan. Ya, kalau dia rajin ngomong kayak gini ya biar bisa bohongin pendengarnya, biar pulang ya diamplopin lah. Saya juga heran teman-teman muslim kok suka denger orang yang baru-baru pindah seperti itu gitu kan. Padahal kan mereka kan sudah mengimani agama itu sejak awal. Sejak kecil malah udah belajar ngaji, udah ikro, udah paham ikro segala macam ngaji. Tiba-tiba ada yang baru masuk datang malah dijadiin penceramah lagi. Kenapa nggak kalian aja yang jadi penceramah dan mereka yang baru-baru masuk itu justru belajar sama mereka gitu kan. Ya ada-ada aja deh. Aduh. Udah ini videonya kepanjangan. Di YouTube-nya sih 1 jam 20 menit 7 detik gitu ya. Tapi kan cucu nggak mungkin bahas selama 1 jam seperti itu gitu. Udah mungkin cucu cukupkan sampai di sini aja ya. Sampai ketemu ya di video-video yang lain. Jangan lupa ini dong, subscribe bagi yang belum subscribe. Pencet lambang lonceng di sampingnya. Lalu untuk video ini ya jangan lupa di like lah, terus di komen yang panjang-panjang dan di share. Oke ya, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai selalu.